Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas keamanan untuk web server Apache ya. Di mana mungkin bagi yang belum tahu web server itu apa adalah sebuah perangkat lunak yang memberi layanan untuk berupa data ya, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien ke apa atau kita kenal sebagai dengan namanya web browser ya. Tuh klien itu web browser ya. Nah, selanjutnya akan dia mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien ya. Jadi dia akan melakukan request menangani request dari klien, terus dikirim juga ke klien gitu ya. Nah, singkatnya seperti itu guys. Nah, tapi di sini saya akan nggak ngebahas dulu untuk instalasi ya, mungkin instalasi di video lainnya. Nah, yang saya akan tekankan di sini adalah pengamanan ya, pengamanan di sisi website aplikasi ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ya, kalau misalkan si web server yang udah dibuat sedemikian lama gitu, akhirnya terhack gitu, akhirnya terjebol juga. Nah, ini ceritanya bagaimana belajar untuk pengamanan ya. Nah, tapi ingat jangan lupa ya guys, kalau misal mau nyoba-nyoba seperti ini harus di dep ya. Ingat kita nggak bertanggung jawab kalau langsung di production ya guys, harus dicoba di dep dulu. Nah, pertama pengamanan dari serangan click jacking ya. Serangan yang antar muka ya, di mana dia kayak melabui si website bohongan, website asli gitu, tapi dia akan dialihkan ke website yang memang fake atau bohongan ya. Di situ bisa ada login, nomor rekening, bisa sama passwordnya gitu dan atau nomor PIN. Ya itu tergantung si websitenya yang akan diarahkan seperti apa. Nah, di sini untuk menangani hal seperti itu, kalian coba bisa masuk ke sini ya. Nanti ke ini Apache 2 ya guys, Apache 2 nanti kalian coba ditambahkan ini. Oke. Ini teori dulu, nanti di terakhir ada prakteknya di mana ya. Nah, yang kedua itu disable e-tag ya, di mana ini atau memungkinkan penyerang jarak jauh dapat informasi sensitif. Jadi kalau nggak pakai itu detailnya informasi website itu ada gitu. Nah, itu sangat membuka celah gitu ya untuk para penyerang, para attacker untuk merusak atau menjahili si web aplikasi yang dibuat. Nah, terus juga disable server side include ya. Inclusion ya, di mana memiliki potensi resiko peningkatan beban pada server. Ya harus mempertimbangkan untuk menonaktifkan SSI dengan menambahkan directive include di optionnya. Jadi seperti ini ya, ditambahin. Nah, ini ya. Jadi ya ini cukup membantu juga gitu ya. Nah, terus disable CGI execution. Nah, jadi dia ya kalau misalkan si Apache menggunakan ada plugin CGI-nya harus dinonaktifkan. Nah, kalau misalkan ini dia ada satu solusi dengan melakukan ini ya, min exec CGI gitu ya. Nah, ini boleh ditempatkan di mana aja, cuman biasanya rata-rata di dalam Matterdock atau www ya di sini ya, para www HTML, para www HTML di sini ya. Jadi ini tergantung dari administratornya ya. Jadi harus jeli juga, harus mencoba juga, dites ya sesudah di ini harus dites gitu secara operasional ada masalah tidak gitu. Nah, terus ditambahkan juga ini trace enable. Jadi supaya ya disable ya request yang eh, tidak yang salah, yang requestnya itu yang salah, dia melakukan trace enable-nya jadi off gitu. Nah, terus juga disable kalau ini tuh kayak modul-modul yang memang tidak dibutuhkan, kalian matikan aja gitu ya. Dengan cara ini ya kita melihatnya gitu. Nah, terus terakhir sih untuk melakukan settingan yang dikumpulkan itu seperti ini guys ya. Ini kita buka deh, kita coba praktekkan dulu. Ya, ini kita coba praktekkan. Oh, ini ya. Jadi ya seperti ini guys ya.
Ini mungkin kelihatan ya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal paling bawah simpen aja seperti ini ya. Nah guys, kalau misal yang ini kalau misalkan kalian mau melakukan pengaktifan itu boleh ya, cuman harus diuji coba di aplikasi kalian yang masing-masing ya. Karena php-admin dia akan menolaknya gitu. Jadi dia nggak mau login kalau php-admin dipakai di servernya, dia nolak gitu ya. Jadi untuk yang bertipe Ajax loginnya dia ditolak sih gitu. Jadi harus dipertimbangkan ya. Cuman selain itu yang lain-lain yang ini yang selain yang dikasih warna komen ini, dia boleh sih gitu, boleh dipakai gitu ya. Nah, termasuk di nanti ini XSS protection ya. Jadi dia apa namanya? Melakukan pemprotekan ini ya XSS. Wah, susah banget nih nulisnya. Nah, gitu ya. Nah, terus juga nah kalau gini dia biasanya kalau misalkan website kita tuh nggak mau diakses lewat IP ya, web servernya kayak gini nih kan, ini kan bisa pakai IP ya. Jadi kalau masih bisa pakai IP ya ini kan di lokal ya boleh. Nah, kalau misalkan kalian coba ini kan misalkan lokal saya itu berapa ya? Saya lupa ya. Saya coba dulu ya lokal dulu lihat. Nah, di sini IP config ya. Nah, ini IP config-nya berapa? Berarti 102 ya. Misalnya ya, ini misal ya 192 102. Nah ya, kayak gini ya. Nah, ini kan bisa ya lewat IP. Nah, caranya gimana kalau supaya nggak bisa? Jadi kalau nggak mau bisa lewat ini ya harus ditambahkan di sini gitu ya. Saya tambahkan aja ini dua baris ini gitu ya. Dua baris ini kita tambahkan aja. Nah, apalagi yang udah ada domainnya nih bagus banget ditambahkan. Nah, terus kalian bagus juga ini cocok dicek ya, tolong dicek di sini ada nggak hostname kalian udah diarahin ke lokal belum gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, untuk ini ya, untuk konfigurasi di setiap web apps-nya kalian coba tambahkan ini ya di masing-masing websitenya ya. Tambahkan header ini. Jadi ini adalah untuk menginstruksikan website untuk hanya diakses situs yang menggunakan HTTPS selama 1 tahun gitu ya. Ini lumayan membantu juga gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini kalau misalnya ini dia di limit ya body requestnya, jadi kayak mau upload kalian berapa, misal 1 giga maksimalnya gitu ya. Nah, itu kalian tambahkan. Nah, untuk yang lain-lain seperti ini saya kayaknya nggak ada itu. Nah, kalau misal kalian coba ya, misalnya gini ya, nih contohnya aja contoh. Kalian udah melakukan settingnya, nanti hasil dari perintah ini tuh dia seperti ini kan sebelumnya ya. Nah, kalau misal terbuka kayak gini itu si penyerang tuh tahu 246 dicari deh gitu ya. 246 vulnerable-nya di apa aja gitu, nanti dicari. Nah, kalau dengan cara ditutup dia dia jadi kebingungan gitu istilahnya gitu ya. Kebingungan ini versi berapa bacanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau strip XSS protection itu dia seperti dia. Jadi nanti dia akan melakukan blok ya. Nanti ditambahkan juga. Terus nah ini yang terakhir ya, trace enable off. Jadi dia kayak kayak informasinya kurang aja gitu nih, gitu ya. Jadi kalian coba tanpa settingan, sebelum settingan dicoba ya. Nanti mungkin next video saya akan coba ya. Atau mungkin nanti saya restart terakhir, nanti saya restart dulu. Nah, oke lanjut dulu ya. Nah, untuk klik jacking ya seperti ini ya. Dia ada some origin jadi yang harus yang asli gitu. Jadi nggak boleh bukan nggak mau juga gitu. Nah, gitu paling ya. Nah, kalau misalkan kalian coba ya, misal yang mana ya? Saya coba restart dulu ya. Maksudnya satu ininya web servernya, so service apa cek status restart ya. Nah, jadi nanti coba dipakainya itu dari sini ya.
Kita coba dulu ya guys ya, coba dulu dari sini misalnya gini. Nah ini deh kita praktekkan semua, dipakai perintahnya mana yang ini nih. Kita telnet deh ini. Kita telnet di lokal laptop ini gitu, laptop nih di 10 berapa nih? 102 ya ini. 102. Layarnya 102. Kalian coba kayak gini aja. Nanti IP-nya dimasukkan ya, IP-nya. Berapa IP-nya yang sana tuh, yang sebelumnya, yang servernya. Nah, saya harus tahu juga gitu IP servernya berapa. IP server tadi caranya gini config. Nah, ini berarti 101 kan. Nah, ini harus berarti juga ini harus 101 gitu. Nah, jadi dia seolah-olah seperti ini aja ya. Jadi kayak nggak mau gitu ya. Ih, apa sih ya keluar dari ini, saya suka lupa terus nih. Harus di enter guys ya, sorry guys. Nah, kalau misalkan ini ya tadi apa sih? Oh, kalau ini mah gini aja guys, set di refresh dulu ya. Kalian coba impact gitu. Nah, ini nanti akan keluar gitu detailnya gitu ya. Coba kita lihat dulu nih. Respon request. Nah, konsol. Jadi nanti akan terlihat di sini. Jadi nanti dia respon ya. Ini masih ada ya. Harusnya nggak ada sih guys, harusnya ya. Coba kita lihat nanti apa ada masih salah settingannya. Ini harusnya nggak ada nih. Jadi dia kalau Apache ya Apache aja. Jadi ya nggak pakai versi ini gitu. Kelihatan guys, kelihatan ya, semoga kelihatan ya. Jadi dia masih tampil Apache-nya. Nah, kalau misalkan supaya dia tidak tampil itu kita harus bagaimana gitu ya, harus bagaimana supaya tidak tampil gitu ya. Padahal secara settingan udah sih. Secara settingan dia udah gitu ya di production lokal. Nah ini nggak tahu ya apa karena di dev gitu ya. Cuman secara settingan sih udah ada oke sih ini. Karena saya di production udah setting kayak gini juga gitu makanya. Ini tadi udah di restart juga padahal ya. Berapa ini? Modifkan. Tapi ada satu website yang tes ya ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini production apa ya? Dev sih, cuman dia udah di setting beneran sih ini di. Kita coba buktiin dulu dari sini. Server. Ini kan tool ya. Jadi apakah harus pakai domain saya nggak tahu. Cuman sebenarnya udah sesuai sih kalau settingan. Jadi ini juga ada tuh ya. Nah ini servernya Cloudflare ya. Tapi tanpa Cloudflare harusnya udah bisa sih. Ini pengamanan udah beberapa lapis ya. Udah kita harus coba dengan benar-benar kalau udah gitu. Oke guys, mungkin seperti itu dulu. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.